Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Superlumban Tobing dari Departemen Teknik Geofisika dengan NRP terakhir 50172510073. Nah, di sini saya akan menjelaskan geologi fisik tentang eh, lantai laut atau dasar laut. Nah, jadi untuk eh, pengenalan awal, jadi bab ini itu kita akan membahas deskripsi fisik sebagian besar fitur-fitur dasar laut dan bagian pengumpulan data dari metode-metodenya. Nah, di mana kayak teknonik lempeng itu menjelaskan asal-usulnya, atau ahli geologi umumnya setuju pada deskripsi-deskripsi atau fitur-fitur dan banyak banget penjelasannya. Itu untuk awal-awalnya. Tanpa basa-basi saja, saya akan langsung masuk, Pak. Jadi, asal-usul samudra. Nah, menurut teori yang diterima luas, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu itu bumi ini terbentuk melalui akresi dari potongan-potongan kecil dan logam. Nah, di mana dia itu dingin yang mengelilingi yang mengelilingi matahari. Nah, saat bumi tumbuh, ia mulai memanas karena panas akibat benturan pemadatan gravitasi dan peluruhan radioaktif unsur-unsur seperti salah satunya uranium. Nah, aktivitas vulkanik ini em, melepaskan gas dan uap air sehingga mendingin membentuk hujan lalu terbentuknya lautan. Itu untuk teori salah satunya yang kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Berarti kurang lebih 4 miliar tahun lalu terbentuk. Tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa eh, lautan itu berasal dari yang namanya itu tabrakan sebuah planet yang memiliki yang memiliki air hingga bertabrakan sehingga air itu masuk ke bumi hingga membentuklah bumi. Nah, ini jadi masih asal-usul perdebatan. Tapi cuman yang bisa banyak diterima orang tetap kedua statement tersebut. Mm, jadi sampai sekarang masih belum ada eh, sejarah yang pasti lautan itu terbentuk dari mana. Nah, kita masuk ke metode studi dasar laut. Nah, samudra ini menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Tapi manusia itu masih menjelajah kurang lebih hanya 5%. 5% permukaan air yang ada di bumi. Karena pengambilan-pengambilan sampel, batuan, bahan, dan sebagainya macam itu sangat sulit dan banyak tantangan besar yang diberikan. Salah satu apa sih peralatan-peralatan dan kapal-kapal atau alat-alat yang pernah dibuat manusia untuk menjelajahi. Salah satunya pada gambar 3.1 ini ada kapal dari Joydes Resolution. Nah, kapal ini digunakan atau dibuat untuk mengambil sampel baik sedimen maupun batuan dari dasar laut yang dalam. Nah, terus pada gambar 3.2 itu ada kapal Alvin. Nah, kapal Alvin ini adalah kapal selam mini yang mampu membawa para ilmuwan itu menyelam kedalaman hingga 4.000 meter. Nah, kapal ini tuh mampu membawa 3 ahli dalam penjelajahannya. Lalu ketiga ada eh, kapal selam Tak Brawak atau yang biasa disebut Ropos. Nah, kapal selam Tak Brawak ini em, memperlihatkan pada gambar tersebut bagaimana mereka mengambil sampel-sampel data. Nah, tapi cuman kenapa dari banyaknya alat-alat ini masih belum terjelajahi semua? Karena satu, yang pertama yang tadi dikatakan di awal, samudra itu menutupi lebih dari 70%. Nah, otomatis itu sangat membutuhkan waktu yang lama untuk belajar itu yang pertama. Kedua, tekanan air di dalamnya
itu semakin dalam kita menyelam, tekanan air itu akan semakin berat dirasakan. Nah, makanya kenapa banyak tantangan saat menyelam itu terjadi. Terus yang ketiga, hal-hal yang tidak kita ketahui di em, di lautan dalam, karena kita masih namanya mencari sesuatu yang baru, kita berarti menghadapi tantangan yang baru juga. Nah, jadi hanya situ saja. Nah, di sini dijelaskan juga kalau gambar-gambar yang di atas ini adalah contoh pengambilan sampel bawah laut, baik batuan maupun sedimen. Nah, biasanya itu diambil, ada yang pakai pengoboran, ada yang pakai menyelam ke dalam bawah laut, ada yang observasi dan lain-lain segala macamnya. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar 3.4, ini adalah salah satu contoh pengukuran gema untuk refleksi seismik dan sonar sisi digunakan untuk mempelajari dasar laut. Jadi, bukan hanya harus menyelam dan mengebor, tapi bisa dari yang namanya itu masuk ke dalam. Nah, menggunakan metode seismik. Nah, terus kita bakal lanjut ke topik yang namanya fitur dasar laut. Nah, dasar laut menampilkan beberapa zona utama pada subbab ini, yaitu landas kontinen yang dekat pantai, lereng yang menurun ke daratan abisal, dan pegunungan tengah. Nah, kalau misalnya kita cari gambarnya, itu ada seperti pada gambar berikut. Nah, di sini itu ada dua gambar yang namanya itu ada pasif kontinental dan aktif kontinental. Nah, di sini itu saya akan jelaskan bagian dalamnya. Jadi ada namanya di sini tuh kontinen shelf dan continental shelf. Jadi sama semua. Nah, bedanya apa? Kalau bedanya apa? Jadi kalau kontinen shelf itu adalah paparan benua, di mana merupakan sebuah daerah landai yang meluas dari daratan ke arah laut. Nah, biasanya kalau perbedaan strukturnya, kalau misalnya pasif kontinental itu agak lebih dalam dibandingkan aktif kontinental, itu yang pertama. Dan kalau misalnya dia itu, kalau pasif kontinental itu agak langsung kayak seperti lembah, jadi agak ke dalam. Nah, sedangkan kontinental itu perlahan-lahan ke dalam, baru langsung turun. Nah, kedua ada namanya continental slope. Nah, continental continental slope ini adalah em, dasar laut menurun dengan curam ke arah laut dalam. Nah, lereng ini menjadi penghubung antara paparan benua dan paparan samudra. Terus ada yang namanya abyssal plain. Nah, abyssal plain merupakan bagian dasar laut yang memiliki kedalaman biasanya itu 4.000 sampai 6.000 meter. Nah, nah, sama juga sama kayak untuk continental shelf dan continental slope itu pengertiannya sama. Cuman di bedanya apa? Di bedanya itu kayak kalau misalnya di continental slope dan shelfnya itu biasanya lebih curam karena adanya aktivitas tektonik. Nah, terus kalau di aktif kontinental ini ada yang namanya itu oceanic trench. Nah, oceanic trench itu atau bisa disebut palung samudra. Biasanya terletak di kaki benua yang terbentuk akibat subduksi lempeng samudra ke bawah lempeng benua. Nah, terus ada namanya Simons. Nah, di bagian bawah ini Simons. Simons itu adalah gunung laut atau punggungan tengah samudra. Nah, gunung laut ini biasanya itu gunung berapi di bawah laut yang menjulang dari dasar samudra. Jadi gitu. Nah, terus ada juga mid oceanic. Nah, kalau mid oceanic ridge itu adalah punggungan yang terbentuk akibat proses divergensi lempeng. Nah, di mana magma naik ke permukaan membentuk kerak samudra baru. Nah, seperti dijelaskan di sini, ini adalah profil topografi dasar laut, di mana skala vertikal berbeda dari skala horizontal, sehingga menimbulkan pembesaran vertikal yang membuat lereng tampak lebih curam daripada sebenarnya. Oke.
Lanjut ke yang namanya apa nih? Landasan kontinen kontinen dan lereng benua. Nah, landasan kontinen dan lereng benua itu secara singkatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang seperti di subbabnya landasan kontinen dan lereng benua. Nah, hampir semua di hampir semua di benua itu ditandai oleh dataran kontinen yang miring lembut dekat pantai dan lereng benua yang lebih curam yang menurun ke dasar laut dalam. Jadi perbedaan antara eh, apa sih landasan kontinen dan lereng benua. Nah, seperti halnya ini. Ini ada continental shelf dan continental slope. Jadi ini apa? Landasan kontinen dan lereng benua. Dimana kalau landasan kontinen itu biasanya itu dia itu lebih landai dan lereng benua itu lebih curam. Nah, landasan kontinen itu adalah platform bawah laut dangkal di tepi benua yang miring sangat perlahan. Jadi dia itu perlahan-lahan miring dan umumnya itu membentuk sudut 0,1 derajat. Nah, sedangkan kalau lereng kedua adalah yang lereng yang relatif membentang ke dalam 100 hingga 200 meter di tepi benua lautan dan rata-rata sudut kemiringannya lerengnya adalah 4 hingga 5 derajat. Nah, jadi seperti pada gambar di bawah ini adalah contoh lereng benua dan dan apa sih namanya landas kontinen. Nah, jadi ada perbedaan antara landai dan kecuraman. Nah, di sini kalau misalnya dilihat dari jauh, ini adalah bentuknya. Di sini adalah kontinental yang landai dan continental shelf dan continental slope, di mana ada landai dan bagian curamnya. Nah, pas sudah di bagian bawah, kalau misalnya udah tidak terlalu curam, bahkan balik lagi ke oh beda, ini continental rise. Nah, itu continental rise itu biasanya kenaikan. Terus kita lanjut ke namanya ngarai bawah laut. Nah, ngarai bawah laut atau bisa disebut atau boleh disebut juga ngarai laut dalam itu adalah lembah curam di dasar laut yang mengangkut sedimen dari daratan ke lautan. Atau kalau di buku yang Bapak berikan adalah lembah berbentuk V yang membentang melintasi landas kontinen dan menurun ke lereng benua. Nah, kita bisa lihat pada gambar 3.8. Ini adalah salah satu ngarai bawah laut dan kipas abisal. Nah, untuk kipas abisal itu seperti gambar di bawah ini. Kenapa dibilang kipas abisal? Karena dia itu berbentuk seperti kipas yang melingkar. Nah, kipas abisal itu biasanya tersusun dari sedimen yang berasal dari daratan yang telah bergerak turun melalui yang telah turun melalui ngarai bawah laut. Nah, biasanya ini itu terbentuk akibat dari sedimen yang dari laut dari continental shelf itu menurun ke bawah dan membentuk jadinya itu sebuah kipas atau dari ini sedimen. Nah, kalau gambar 3.9 adalah lereng benua dan lereng pantai di California Selatan yang dipotong oleh ngarai bawah laut untuk menyalurkan sedimen ke laut dalam. Nah, seperti contohnya yang saya tadi bilang, hampir mirip seperti ini tapi cuman dia itu beda penggambaran saja. Nah, jadi saya langsung Nah, jadi langsung ke arus keruh. Nah, arus keruh adalah massa besar air yang penuh sedimen dan yang ditarik ke bawah oleh gravitasi. Nah, air yang penuh sedimen ini biasanya lebih berat daripada air jernih karena kenapa? Mengandung sedimen. Sehingga arus keruh ini mengalir menuruni lereng kontinental hingga berhenti di di tataran abisal yang datar di dasar lereng. Nah, kalau misalnya kita lihat pada gambar ini adalah salah satu jatuhan arus keruh yang pasir yang dari atas ke bawah. Kenapa bisa dia itu turun? Karena tarikan gravitasi dan yang namanya itu em, tarikan gravitasi
sehingga jatuh ke bawah dan arus keruh ini termasuk dia itu berat. Nah, untuk kalau kita lihat pada 3.11 ini menunjukkan urutan putusannya kabel yang menurun terjadi setelah gempa tahun 1929 di wilayah Grand Banks di barat Laut Atlantik. Nah, ini ada urutan-urutan kabelnya dari F, H, terus dari yang sini titik sini ke titik sini. Ini ada urutan-urutan kabelnya. Nah, kalau seperti yang di penjelasannya, tabel peta dari putus kabel titik hitam di dekat epicentrum menunjukkan lokasi putusnya kabel yang terjadi bersamaan dengan gempa. Nah, sedangkan pada profil B itu adalah menunjukkan waktu yang berlalu antara gempa dan setiap putusnya kabel. Nah, jadi seperti itu, Pak. Terus ada yang namanya tepi bentangan eh, benuan benuana pasif. Nah, tepi bentangan benuana pasif itu disebut tepi pasif karena biasanya itu berkembang di pesisir yang geologisnya tenang, yang tidak memiliki gempa bumi, gunung berapi, dan pegunungan muda. Nah, pinggiran pasif ini ditemukan di tepi sebagian besar dataran berbatasan dengan Samudra Atlantik. Mereka juga berbatasan dengan sebagian besar bagian-bagian dari Samudra Atlantik dan Hindia serta beberapa bagian dari Samudra Pasifik. Nah, terus ada yang namanya tanjakan benua. Di di sepanjang dasar banyaknya bagian lereng kontinen, itu sebuah sedimen yang membentang dari bagian bawah lereng kontinen hingga dasar laut dalam memiliki beberapa jenis deposisi. Nah, ada namanya deposisi ini dibagi dalam geologi merujuk pada proses penumpukan sedimen yang telah ditransportasi ke suatu tempat yang cukup stabil. Nah, biasanya itu banyak bagiannya. Salah satunya adalah jenis endepan yang tampaknya terletak di lereng kontinental dalam dua cara oleh arus keruh. Yang arus keruh yang seperti tadi saya bahas di lereng benua dan oleh arus kontur yang mengalir sepanjang lereng benua. Nah, arus kontur itu adalah arus datar yang mengalir sejajar dengan lereng pinggiran. Benua mengikuti kontur bukannya turun ke lereng. Jadi dia itu ngikutin kontur. Jadi nggak langsung turun ke lereng. Jadi gimana konturnya, misalnya konturnya itu oh, dia itu berlipat-lipat. Nah, dia ngikutin sesuai kontur tersebut, tidak langsung jatuh ke bawah. Jadi seperti itu, Pak. Nah, biasanya arus ini itu yang membawa kontur ini, arus kontur ini itu bergerak ke arah selatan sepanjang pinggiran benua Amerika Utara di Samudra Atlantik mengalir dengan kecepatan relatif lambat hanya beberapa sentimeter per detik. Arus ini itu membawa kecil-kecil sedimen halus dari utara ke selatan. Nah, seperti yang dijelaskan, arus kontur adalah arus dasar yang mengalir sejajar dengan lereng pinggiran benua, mengikuti garis konturnya, bukan turun ke lereng. Jadi dia itu mengikuti mengikuti konturnya. Jadi bukan langsung ke lereng, tapi ngikutin kontur-konturnya. Seperti itu, Pak. Nah, lanjut ke yang namanya dataran abisal. Nah, dataran abisal dataran abisal itu atau adalah bagian bagian dasar samudra yang sangat luas, datar dan dalam yang memiliki kedalaman 3.000 hingga 6.000 meter di bawah permukaan laut. Nah, seperti sini adalah wilayah yang sangat datar yang biasanya ditemukan di lereng benua. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah salah satu, oh ini itu adalah arus kontur yang tadi di atas, yang mengalir sepanjang benua. Nah, jadi dia itu mengikuti gimana bentukan benua itu, jadi nggak langsung ke bawah. Ini untuk yang tadi arus kontur. Nah, saya lanjut lagi Pak untuk em, dataran abisal. Nah, dataran abisal ini adalah dataran paling datar di bumi, bahkan lebih halus daripada dataran mana pun di daratan. Jadi dia itu kayak
yaitu paling datar karena letaknya di bawah juga, jadi belum tersentuh yang namanya manusia. Jadi seperti itu juga. Nah, biasanya itu dataran abisan itu terbentuk di atas kerak samudra yang sudah menjauh dari punggungan tengah samudra. Setelah kerak baru terbentuk di pegunungan, ia perlahan mendingin. Nah, perlahan mendingin, menurun, dan kemudian tertutup oleh endapan sedimen halus. Hmm, Jadi seperti itu, Pak. Bentar, Pak. Mohon maaf. Eh. Nah, dataran laut dalam, kalau misalnya kita lihat di buku, dataran laut dalam fitur paling datar di bumi, mereka umumnya memiliki kemiringan kurang dari 1 banding 1 juta, 1000, yang kurang dari 1 meter penurunan vertikalnya untuk setiap 1000 meter jarak horizontal. Jadi termasuk yang kenapa makanya dibilang paling datar karena untuk tingkat kemiringannya itu 1 banding 1000. Nah, jadi tidak semua bagian dasarnya itu cekungan. Oke. Nah, jadi em, nah, di sini itu adalah contoh dataran abisal rekamannya. Rekaman profiler seismik dari dataran abisal yang menunjukkan lapisan sedimen. Nah, sedimen yang cukup untuk menutupi dan menyamarkan relief dan kasar ini, arus kontur yang mengalir sepanjang tepi benua ini membentuk kerang benua dengan mengendapkan sedimen halus. Jadi dia itu sedimen itu akan menutup celah-celah atau pori-pori kerak dan menutup mengendap di dengan mengendap sehingga mengendap karena sedimen bisa masuk ke dalam. Hmm. Walau tampak seperti ini, terdapat kehidupan-kehidupan di sana, seperti hewan, teripang, cacing, dan lain-lain segalanya. Jadi, dataran abisal itu bukan hanya sekadar dataran biasa dan sunyi, tapi termasuk eh, banyak hal yang yang sangat disembunyikan di dataran abisal ini. Nah, terus lanjut yang namanya tepi benua aktif. Nah, tepi benua aktif adalah sebuah margin kontinental aktif yang biasanya ditandai oleh gempa bumi serta sabuk, pegunungan muda, dan gunung berapi di dataran yang terdiri dari landas kontinen, lereng kontinen, dan palung samudra. Nah, tepi benua aktif ini biasanya proses mekanismenya itu terbentuk itu dari lempeng samudra yang lebih padat bergerak menuju tepi benua. Nah, saat bertemu lempeng samudra mulai merujam ke bawah lempeng benua dan lempeng benua itu bakal ke atas. Penunjukan ini menimbulkan zona gempa yang disebut kalau tidak salah zona Benioff. Nah, tekanan dan suhu tinggi itu menyebabkan pelelahan sebagian batuan di mantel, sehingga magma yang terbentuk itu naik ke permukaan dan menghasilkan gunung berapi andesite. Nah, kalau misalnya kita melihat gambar 3.14 ini adalah eh, tepi benua di mana tampak jelas bahwa di bagian paling luar sini-sini Pak, itu terdapat palung laut, kemudian zona perujaman, dan lebih ke dalam terdapat deretan gunung berapi yang sejajar dengan garis pantai. Nah, salah satu contohnya itu adalah di tepi tepi barat Amerika Selatan. Nah, di tepi barat Amerika Selatan, nih di sekitar sini Pak, itu ada salah satu palung yang lumayan terkenal namanya Palung Peru. Nah, di situ. Oke, lanjut ke yang namanya Parit Samudra. Nah, Parit Samudra ini atau biasa disebut Ocean Trench itu lembah yang sangat dalam di dasar laut yang menandai lokasi pertemuan dua lempeng. Atau kalau misalnya di buku dibilang sebuah palung samudra adalah suatu lembah sempit dan dalam yang sejajar dengan tepi benua atau busur pulau. Nah, seperti pada gambar yang tadi 3.14, Pak. Nah, parit samudra itu terbentuk ketika lempeng samudra yang lebih padat
itu menujam ke bawah lempeng benua atau samudra lain akibat proses subduksi ini. Akibat proses itu, dasar laut melengkung ke atas, melengkung ke bawah, membentuk palung sempit dan panjang kedalamannya. Salah satunya mungkin seperti, mohon maaf jika salah Pak, tapi mungkin yang saya tahu itu adalah Palung Mariana, yang saya tahu. Nah, ini adalah salah satu contoh pada gambar 3.15, di mana marginal benua aktif itu dengan palung laut itu disebut atau disebut zona Benioff, gempa bumi. Terdapat titik-titik rangkaian zona gunung berapi. Nah, di mana itu biasanya itu lempeng samudra itu menujum ke bawah menyebabkan aktivitas seismik seperti itu, Pak. Nah, ada namanya puncak Samudra Tengah atau enggak bisa dibilang punggungan. Nah, itu adalah jajaran gunung raksasa di bawah laut yang membentang mengelilingi dunia seperti jahitan. Nah, biasanya itu adalah dia ini ketika dua lempeng samudra bergerak terpisah, magma jadi keluar seperti itu yang sudah dibahas di bab kedua. Yaitu magma tersebut dalam mantel itu naik ke permukaan melalui celah di dasar laut, dan magma tersebut kemudian meninggi dan membentuk sebuah batuan atau batuan yang disebut basalt. Nah, kalau misalnya kita lihat pada gambar 3.16 dan 3.17, ini adalah menunjukkan bahwa dari dasar laut dunia terdiri atas sistem punggungan samudra yang memanjang dan saling terhubung seperti pada gambar-gambar di bawah ini, Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh mereka ini terhubung, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi hampir mirip seperti ini adalah kalau misalnya dilihat ini adalah zona di mana ketika dua lempeng samudra itu menjauh, maka magma itu akan naik dan kemudian meninggi. Ini salah satu gambarnya, Pak. Nah, lanjut lagi. Nah, eh tadi sebenarnya di sepanjang puncak punggungan itu kita itu bisa melihat lembah retakan atau rift valley, tempat magma keluar terus-menerus. Proses ini atau yang disebut dengan seafloor spreading. Nah, terus lanjut lagi kita ke aktivitas geologi di Punggungan. Nah, di Punggungan ini dua lempeng dua lempeng itu apa ya? Oh, ah, apa sih lempeng dengan retakan di puncak pegunungan tengah samudra dan dengan pegunungan tanpa retakan di samudra adalah gempa bumi dangkal dengan kedalaman 0 hingga 20 km. Nah, jadi ini adalah aktivitas geologi di mana selain vulkanisme yang dibentuk, itu ada punggungan yang juga disebut atau gempa bumi dangkal. Karena kerak yang baru terbentuk itu masih rapuh dan terpecah oleh patahan transform. Nah, di sekitar cerobong-cerobong ini organisme laut itu muncul atau ada hidup mereka. Salah satunya itu cacing, tabung, dan kerang raksasa. Nah, mereka ini bisa hidup karena memanfaatkan namanya energi kimia dari hidrogen sulfida atau bisa disebut proses yang disebut kemosintesis. Nah, di sini ada letusan basalt yang terjadi di dalam dan di dekat lembah retakan di puncak pegunungan sesuai dengan gambar 3.16, Pak. Jadi untuk bagian itu aktivitas geologi di Punggungan singkatnya seperti itu, Pak. Nah, oh ya, jadi tambahan lagi Pak, pada tahun 1974 itu para ahli, ahli geologi itu berhasil mendapatkan pandangan dengan kerjasama antara geologi kelautan Prancis dan Amerika atau termasuk dalam dibilangnya AFIN. Mereka itu langsung terjun ke lembah retakan di Samudra Atlantik Utara untuk proyek yang disebut dengan FAMOS.
French American Mid-Ocean Undersea Study yang memungkinkan bahwa batuan punggungan laut untuk dilihat, difoto, dan diambil sampelnya secara langsung, bukan secara tidak langsung dari kapal di permukaan. Jadi langsung diambil, langsung diteliti, Pak. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk. Oh ya, di sini ada sebuah gambar 3.18, yaitu foto bawah air dari batu basal yang masih baru di dasar lembah retakan di punggungan tengah samudra, atau yang biasa disebut spons tabung putih yang tumbuh di latar depan seperti sesuai deskripsi di gambar tersebut, Pak. Nah, kita lanjut ke aktivitas biologis di punggungan. Kemunculan asap hitam itu pernah mengejutkan para peneliti pada suatu peristiwa. Nah, ketika sedang menjelajahi punggungan tengah, itu adalah sebuah kejutan yang besar, di mana keberadaan organisme ekotis yang hidup di dasar laut itu termasuk karang, kepiting, cacing pita itu hidup bertahan, yaitu ada di situ. Nah, biasanya ini itu dia itu mereka itu mampu bertahan dari suhu yang tinggi, tekanan tinggi, dan kegelapan total pada kedalaman lebih dari 2 kilometer. Jadi termasuk hal yang lumayan menakjubkan. Kalau di mana eh, dengan kimia yang beracunan suhu tinggi, sebuah organisme kehidup sebuah organisme kehidupan bisa ada dan tumbuh di sekitar situ. Nah, kita langsung ke zona patahan. Nah, zona patahan adalah garis lemah dalam kerak bumi yang melintasi punggungan tengah samudra dengan sudut kira-kira tegak lurus. Nah, seperti yang dijelaskan di bagian Word ini, zona arti dari zona zona patahan yang sudah dijelaskan pada gambar 3.16 dan 3.17. Nah, zona patahan itu membentang ribuan kilometer di sepanjang laut. Umumnya itu menuju langsung ke tepi benua. Meskipun zona patahan ini sulit dilacak di tempat mereka tertutup oleh sedimen dataran absal dan lereng benua, tapi beberapa ahli geologi itu dapat memperkirakan dengan melacak dengan perpanjangan zona patahan ke benua. Jadi seperti itu pun, Pak. Nah, ada namanya gunung laut, guyot, dan punukan bebas gempa. Nah, gunung laut atau gunung laut adalah gunung berapi yang terbentuk di dasar laut akibat keluarnya magma dari dalam bumi yang bentuknya itu menjulang tinggi, namun tidak menyampai permukaan laut. Nah, jadi cuman di dasar laut saja. Nah, jika suatu saat ini gunung laut muncul ke permukaan dan puncaknya tererosi oleh ombak, lalu tenggelam kembali karena penurunan kerak bumi, maka terbentuklah guyot. Jadi, mereka itu bersangkut paut. Yaitu gunung laut dengan puncak yang datar. Nah, sementara ini untuk pundukan bebas gempa adalah deretan gunung laut tua yang sudah mati dan tidak lagi aktif secara seismik. Jadi kalau misalnya gunung laut itu bisa diibaratkan gunung yang baru tumbuh, dan pundukan bebas gempa ini adalah gunung yang sudah tua. Untuk gambar 3.9 itu adalah eh, proses terbentuknya mata air panas bawah laut di pegunungan tengah samudra akibat pemanasan air laut dan magma. Proses yang dihasilkan tadi namanya itu asap hitam. Nah, di sini tuh ada bagian-bagiannya di mana eh, magma panas air ini berasal dari magma dan yang akan dipanaskan di bagian sini, Pak. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke bagian terumbu karang. Terumbu karang itu adalah punggungan tahan gelombang yang terbentuk dari karang, alga, dan organisme kalsium lainnya. Nah, tergumpung eh, terumbu karang yang terbentuk dari aktivitas organisme laut itu biasanya disebut
karang polip. Nah, ada juga namanya terumbu pinggir pantai. Nah, terumbu pinggir pantai adalah terumbu datar seperti sebuah meja yang menempel langsung ke pantai, di mana tepi lautnya itu landai oleh lereng curam yang menurun ke perairan ke dalam. Banyak terumbu yang eh, mengelilingi tempat tersebut, salah satunya Hawaii. Nah, saya akan ini ada sebuah gambar di mana zona patahan yang membentuk tegak lurus terhadap puncak pegunungan dan menghubungkan segmen pegunungan yang bergeser sering ditandai oleh tebing curam setinggi 3 atau 4 kilometer. Terus ada yang lagi namanya itu tumbuh penghalang sejajar. Nah, tumbuh penghalang sejajar ini adalah pantai yang da- terpisah darinya oleh laguna yang lebar dalam. Nah, pada gambar 3.21 di sini kita bisa lihat gunung laut, puncak datar, dan kedalamannya saat kuyut disebabkan. Jadi, pada bagian yang gunung laut, kuyut, dan sebagainya. Ini adalah contoh gambarnya, Pak. Ini adalah gunung yang baru muncul, atau biasa disebut gunung laut. Nah, terus terpotong, di pas sudah muncul ke atas laut, mereka terpotong karena erosi ombak. Nah, jadilah namanya itu guyot. Nah, ini guyot. Nah, pas sudah tua, nanti barulah mereka itu disebut namanya itu pundukan bebas gempa. Seperti itu, Pak. Nah, lanjut lagi. Tadi terumpung pengalaman sejajar sudah. Nah, karena terumpu mengalir sejajar ini dia itu bisa menyerap energi gelombang besar yang pecah. Mungkin seperti contoh gelombang ombak, arus laut yang terlalu keras dan sebagainya. Nah, di sini ada namanya atol. Atol itu adalah terumbu terbentuk lingkaran yang mengelilingi laguna. Mereka itu dikelilingi oleh perairan dalam, pulau-pulau kecil dari pasir kelas kelas Sareus yang mungkin terbentuk oleh gelombang di depan di beberapa tempat sepanjang terumbu karang. Nah, ada sebuah kejadian. Setelah pelayaran 4 tahun HMS Beagle pada tahun 1830-an, Charles Darwin mengusulkan bahwa ketiga jenis terumbu karang ini saling terikat satu sama lain melalui penurunan wilayah pusat pulau vulkanik yang dapat dijelaskan pada gambar 3.22. Nah, 3.2 ini adalah sebuah gambar di mana ada terumbu karang yang menempel langsung ke pulau, yang itu pada bagian A, terumbu penghalang yang dipisahkan oleh dari Pulau Laguna, nih seperti kita lihat di sini. Terus atal adalah terumbu karang yang terbentuk lingkaran dengan laguna di tengah. Nah, berarti dia itu di bagian tengah-tengah sini, Pak. Seperti itu. Terus ada terumbu di Pulau Morea di Kepulauan Sosifi, Pasifik tengah-tengah selatan Tahiti di latar belakang. Nah, ini karang hidup yang tampak berwarna coklat terumbu karang. Nah, ini salah satunya contoh bentuknya, Pak. Nah, lanjut kita ke sedimen dasar laut. Dasar laut itu adalah kerak balistik kerak yang tertutup di banyak tempat dengan lapisan sedimen. Nah, biasanya ini sedimen ini berupa sedimen terigen. Nah, terigen itu adalah sedimen yang berasal dari daratan yang telah sampai ke dasar laut. Nah, yang dia itu bakal membentuk lereng benua. Nah, ada juga yang namanya itu sedimen pelagis. Yang sedimen yang mengendap perlahan melalui air laut yang terdiri dari lempung berbutir halus dan kerangka organisme mikroskopis. Kalau misalnya kita lihat pada gambar 3.23, inilah fotografi dari sedimen pelagik di dasar Samudra Pasifik. Nah, ini adalah contoh-contoh kayak pada penjelasannya adalah cangkang dan kerangka mikroskopis tumbuhan dan hewan yang mengendap perlahan-lahan ke dasar laut di perairan permukaan yang sudah mati. Kalau pada 3.4, ini adalah endapan pelagis tipis yang tidak ada puncak punggungan di tengah samudra dan menjadi semakin tebal menjauh dari puncak punggungan. Nah, terus ada yang namanya
kerak samudra, dan oviolit. Nah, kerak samudra adalah lapisan tipis. Lapisan tipis di bawah dasar laut yang terbentuk di punggungan tengah samudra akibat proses penyebaran dasar laut. Nah, lapisan ini terdiri dari sedimen tipis di bagian atas, kemudian batuan basal, daik berlembar, dan batuan gabbro di bagian bawahnya. Nah, ini adalah contoh tentang perbandingan kerak samudra dan urutan officiolit. Nah, kita kalau misalnya lihat pada gambar A, itu adalah struktur kerak samudra yang ditentukan dari studi seismik pengeboran. Nah, untuk bagian B adalah urutan ofiolit tipikal yang ditemukan di pegunungan di dataran. Nah, ini C adalah basalt bantal di bagian yang tadi kalau yang dilihat sebelumnya itu sebuah peneliti yang menemukan basalt bantal di dalam laut. Ini ada salah satu contohnya yang di California Utara yang berbentuk yang terbentuk sebagai bagian dari dasar laut juga. Jadi sebagai sebuah fenomena alam. Nah, kalau misalnya dibilang urutan batuannya seperti apa, itu seperti dari sedimen, terus basalt, dike, gabbro hingga periodit. Eh, belum sampai situ. Oh ya, kita lanjut lagi ke kerak samudra. Nah, kerak samudra adalah lapisan tipis yang tadi saya bilang. Jadi ada sebuah ekspedisi yang terkenal yang namanya itu Famos yang tadi saya bilang. Nah, dia itu mendapatkan lapisan dua yang tebalnya sehingga 1,5 kilometer. Jadi yang vertikal yang disebut dike berserk. Nah, seperti itu Pak. Jadi lanjut. Eh, saya mungkin langsung lanjut ke usia usia lantai lanjut. Nah, usia lantai lanjut adalah saat ahli geologi yang mulai menentukan usia pada batuan dasar. Nah, jadi itu bagaimana cara para ahli geologi itu menentukan das umur-umur batuan itu biasanya itu dengan banyak hal kayak dari tempat struktur tanah, membandingkan dengan hasil riset batuan lainnya dan wilayah itu juga mempengaruhi dan lain-lainnya. Nah, biasanya semua batuan dan sedimen di dasar laut itu berusia kurang dari 200 juta tahun yang lalu. Nah, 200 juta tahun lalu itu untuk bumi itu lumayan lumayan cukup cepat dibandingkan kita itu yang hidup cuman baru beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, di sini ada lamela lantai laut dan tektonik. Seperti yang tadi saya sebutkan awal itu bahwa itu bab 4 ini menunjukkan bagaimana teori tektonik lempeng yang menjelaskan keberadaan, karakteristik, dan landasan kontinennya dan lerengnya palung laut. Nah, untuk bab 3 segitu saja Pak. Sekian dan terima kasih.